Ketemu lagi dengan Setetiko. Hari ini saya lagi di Jepang. Bisa teman-teman lihat sakuranya ini, tapi pakai green screen. Kedepannya kalau reviewnya format begini oke nggak? Di video kali ini saya akan review Sony Xperia One yang sudah saya pakai 1 minggu lebih. Apakah worth it untuk dibeli saat ini Sony Xperia One ini? Berbicara Sony Xperia One, ini adalah handphone Android pertama di dunia yang menggunakan rasio layar cinema display 21:9. Dengan resolusinya ini real 4K guys. Bukan natif yang akan aktif ketika kita putar video 4K. Ini benar-benar 4K banget. Untuk cara ceknya gampang sekali. Jadi tinggal screenshot saja. Di sini bisa teman-teman lihat untuk resolusinya di 1164 kali 3840. Sesuai dengan spek display dari Sony Xperia One ini. Dengan rasio 21:9 ini, kalian nonton film tidak ada yang namanya bar hitam lagi di atas dan di bawah itu. Jadi pengalaman nontonnya pasti lebih menyenangkan. Ditambah lagi kualitas layar OLED dari Sony Xperia One ini juga ajib banget. Dan juga speakernya ini loh, mantep guys. Akan tetapi untuk saat ini rasio 21:9 masih banyak aplikasi yang belum support guys. Ketika kita lihat story di Instagram, wow, bar hitamnya sangat lebar guys. Begitu juga nonton YouTube posisi landscape, itu bar hitamnya juga lumayan luas loh. Untungnya sekarang sudah banyak video kreator yang sudah menggunakan rasio 18:9 dan itu pun juga masih lumayan luas. Apalagi video-video yang menggunakan rasio 16:9 makin luas lagi guys bar hitamnya. Tetapi untungnya bisa di zoom di YouTube, jadi kita bisa menampilkan secara full screen, tapi jadinya ke crop untuk videonya. Kalau aplikasi chatting sudah bisa ditampilkan secara full screen. Dan menurut saya ini hanya masalah waktu saja guys. Saya yakin pasti kedepannya semua handphone bakalan menggunakan rasio 21:9 karena arahnya lagi menuju ke sana. Coba teman-teman ingat dulu, rasio layar handphone dari 16:9 naik jadi 18:9, naik lagi menjadi 19,5/9, dan sekarang kebanyakan sudah pakainya di 20:9. Tinggal sedikit lagi menuju ke 21:9. Begitu semua handphone menggunakan rasio 21:9, nanti aplikasi-aplikasinya bakalan menyusul juga. Jadi untuk sekarang kita harus sabar dulu guys untuk bar hitamnya itu. Untuk desain dari Sony Xperia One ini, entah kenapa di mata saya desainnya itu keren aja gitu dilihatnya. Meskipun ketika saya sandingkan dengan iPhone 11 Pro saya dan Asus ROG 5 saya, tetap kelihatan spesial aja gitu Sony Xperia One ini. Entah kenapa gitu, kayak keren aja gitu. Teman-teman ngerasa gitu nggak? Untuk pengalaman UI experience ya, ketika saya bandingkan dengan Sony X3 yang saya pakai cukup lama, untuk tampilan Androidnya ini benar-benar mirip banget guys. Ya wajar lah ya, karena kan menggunakan UI yang sama. Bedanya di Sony Xperia One ini ada fitur 21:9 multi window, ada Cinema Pro, dan ada Game Enhancer. Sisanya sama aja guys. Untuk 21:9 multi window itu untuk menampilkan dua aplikasi secara sekaligus. Kalau di Android lain biasanya kita aktifkan ketika di posisi multitasking. Kalau Sony Xperia One harus dari sini guys. Lalu Cinema Pro ini sangat kepake banget kalau Anda adalah perekam video profesional. Jadi bahasa sederhananya ini adalah manual mode dari perekaman video Sony. Untuk Game Enhancer adalah gaming mode-nya dari Sony guys. Dan sekarang di Sony Xperia One ini bisa screen record, dan untuk hasilnya juga cakep guys. Bisa teman-teman lihat. By royal decree, eat this! Nice and spicy!
Di sini ada hal kecil tapi keren guys. Ketika kita di posisi landscape, pas mau tarik notif begini, dia muncul sesuai posisi pas kita tarik. Jadi nggak turun semua full layar itu, enggak gitu. Ini hal yang kecil tapi diperhatikan juga sama Sony. Untuk performanya, meskipun handphone ini usianya sudah 2 tahun, untuk gaming maupun untuk pemakaian daily masih sangat kenceng guys. Tidak ada keluhan untuk performa dari Sony Xperia One ini. Dan saya yakin untuk pemakaian 1 tahun sampai 2 tahun ke depan, Sony Xperia One ini masih worth it untuk performanya. Untuk kualitas kamera dari Sony memang bukan yang terbaik dibandingkan dengan flagship lainnya, tetapi udah bagus guys. Hasil fotonya yang natural yang bikin saya senang pakai Sony Xperia One ini. Untuk perekaman video 4K 30 fps nya entah kenapa dia kayak cenut-cenut gitu ya. Guys, menggunakan Sony Xperia One. Dan kestabilan bagaimana? Apakah oke banget? Kalau saya lihat dari layar ini dia kayak cenut-cenut ya. Tapi nggak tahu kalau hasilnya bakalan gimana. Dan dia maksnya di 4K 30 fps. Saya tidak menemukan settingan 60 fps nya. Dan sekarang harganya sudah cukup miring guys, Sony Xperia One di kisaran 4 juta. Ini saya dapatnya 4 juta tetapi shadow tipis. Kalau yang normal dia sampai 4,6 jutaan. Oke. Sedangkan untuk perekaman Full HD, kamera depannya kualitasnya mantap guys, stabil lagi. Dia maksimal di Full HD 30 fps dan saya tesnya di sini. Kalau di sini saya sih stabil ya, karena ada video stabilization-nya dan bisa diaktifkan, makanya stabil. Kita coba sorot langit. Nah, kira-kira kayak gini guys. Oke. Untuk baterai life dari Sony Xperia One ini ketika saya pakai untuk pemakaian standar, jadi hanya untuk sekadar sosmed, chatting, browsing, YouTubean tanpa gaming sekali, rata-rata standby-nya bisa kuat di 24 jam dengan screen on time yang tidak banyak guys, hanya di kisaran 4 jam saja. Baterai kayak gini ya sehari ngecasnya sekali saja, dan menurut saya ya begitulah handphone flagship ya. Untuk mengecasnya saya tes pakai charger 10 watt dan 18 watt, itu hasilnya kayak nggak ada beda guys, rata-rata di kisaran 2 jam fullnya. Kesimpulannya, apakah worth it beli Sony Xperia One ini di tahun 2021 ini? Untuk harganya saat ini ketika saya cek di Tokopedia masih di kisaran 4 juta sampai 5 juta guys. Memang terbilang mahal ketika kita compare dengan Sony XZ3, jauh ya, selisihnya 2 jutaan lebih. Tetapi kalau teman-teman compare dengan Sony Xperia One Mark II, Sony Xperia One ini nggak gitu mahal loh. Harga Sony Xperia One Mark II aja masih di 8 jutaan guys, selisihnya 4 juta loh. Kalau menurut saya Sony Xperia One ini dikatakan mahal karena dia handphone Inter guys. Kalian pasti takut kan kalau beli handphone ini tiba-tiba emailnya keblokir. Pasti itu yang bikin kalian katakan handphone ini mahal. Dan memang itulah resiko ketika kita beli handphone Inter saat ini. Kemungkinan kena blokir email sangatlah besar sekali. Dan saya yakin banget kalau tidak ada masalah email blokir, pasti Sony Xperia One ini laku banget. Apalagi cuma 4 jutaan untuk sebuah flagship Sony yang keren ini, saya yakin pasti laku banget. Cuman sayang email blokir tidak bisa kita ganggu lagi. Segitu aja review saya terhadap Sony Xperia One ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship. No Sony, no party.